Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayana, NIM 46, bersama dengan rekan saya Ainun Nuraisyatuh Husna, NIM 48, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai jurnal yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Tanaman Kedelai Glycine Max L. Merrill melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan, oleh Edi Tando dan Muh Afif Juradi. Peranan bioteknologi. Bioteknologi didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensi jasad hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi selalu berkaitan dengan reaksi-reaksi biologis yang dilakukan oleh jasad hidup sebagai suatu individu atau komponen-komponennya yang dapat berupa organel, sel atau jaringan, atau bahkan molekul-molekul tertentu, misalnya DNA, RNA, protein, atau enzim. Rekayasa genetik pada tanaman kedelai. Salah satu jenis tanaman produk bioteknologi ialah kedelai. Kedelai merupakan tanaman penghasil minyak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bijinya mengandung asam amino esensial lebih tinggi dibanding daging, sehingga merupakan tanaman pangan yang sangat penting saat ini. Rekayasa genetika pada tanaman mencakup beberapa tahapan, yaitu ekstraksi DNA, cloning gen, desain gen, transformasi genetika, dan pemuliaan tanaman di lapangan. Yang pertama, ekstraksi DNA atau isolasi DNA. Ekstraksi DNA atau isolasi DNA target merupakan prosedur umum dalam memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk analisis rekayasa genetika, forensik, bioinformatika, komputasi, analisis asal-usul, dan antropologi. Prinsip dasar ekstraksi DNA adalah mengeluarkan DNA dari sel. Suatu contoh proses ekstraksi DNA atau modifikasi metode CTAB yaitu DNA diekstrak dari daun tanaman kedelai transgenik R1 dan R2 yang telah ditanam di rumah kaca. Ekstraksi DNA dilakukan dengan cara menggerus kurang lebih 0,5-2 gram daun yang telah disimpan dalam ruang gelap bersuhu -20 derajat Celcius dengan nitrogen cair hingga menjadi serbuk halus. Serbuk daun tersebut dipindahkan ke dalam tabung Corning dan ditambah dengan buffer ekstraksi 1 m tris HCl pH 7,5, 0,5 m EDTA pH 8, 5 m NaCl, 1% CTIB, 140 milimolaritas NaBisulfit. Campuran tersebut kemudian digoyang perlahan dan disimpan pada inkubator 65 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah didinginkan pada suhu ruang selama 4-6 menit, ekstraksi kemudian dilanjutkan dengan menambahkan 6 ml klorofrom isoamil alkohol 24:1. Campuran tersebut digoyang kembali selama 20 menit. Setelah supernatan akhir dipisahkan, campuran kemudian ditambahkan 2 vol 95% ETOH dingin. Setelah dicampur merata, kemudian pelet DNA diambil dengan pipet Pasteur dan dipindahkan ke dalam Eppendorf 1,5 ml. Endapan DNA dicuci dengan alkohol 70% dingin 2 kali, kemudian dikeringkan dengan mesin evaporator VWR 1410. Endapan DNA kemudian dilarutkan dalam 1 kali TE buffer 10 milimolaritas tris HCl pH 7,5, 0,1 milimolaritas EDTA pH 8. Purifikasi DNA pelet yang diperoleh dilakukan dengan menambahkan 3 mili Ernest dengan 3 mili proteines K 1 mg per mililiter 37 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian tambahkan 1/10 volume 3 MnAOAC, tambahkan 2 volume ETOH absolut dicampur merata. Pelet DNA dipindahkan ke Eppendori baru, kemudian dicuci dengan ETOH 70%, V/V. Selanjutnya dikeringkan dan dilarutkan dalam TE 1 kali dan disimpan dalam suhu -20 derajat Celcius. DNA tanaman sampel yang telah dimurnikan digunakan untuk analisis PCR. Volume yang digunakan dalam PCR untuk 1 kali reaksi adalah 25 ml dengan komposisi bahan 1 kali buffer PCR yang mengandung MgCl2 0,25 milimolaritas, 200 milimolaritas DNTP, 100 nanomolar primer forward dan reverse spin 2, 1,5 U per mili enzim, Taq DNA polymerase, Promega Madison, Wisconsin, USA. 5 Ng DNA hasil isolasi dan DDH2O bebas nuklease ditambahkan agar volume reaksi mencapai 25 ml.
Primer yang digunakan untuk mendeteksi gen pintu mempunyai urutan basa forward 5 GCC TT GGG CT CAT CAC TCT CT CTC CTT CAC 3 dan reverse 5 GGA AG TT ATT TCG TTG CT TAOC 3. Deteksi gen pintu melalui PCR ini menggunakan mesin PCR Programmable Thermal Controller dalam 35 siklus yang terdiri 94 derajat Celcius selama 5 menit, 94 derajat Celcius selama 1 menit, 55 derajat Celcius selama 2 menit, dan 72 derajat Celcius selama 1 menit. Hasil amplifikasi PCR kemudian diseparasi dengan 0,8% W/V elektroforesis agarose gel dan pewarnaan dengan ethidium bromide. Hasil PCR positif ditunjukkan dengan munculnya pita DNA pada gel hasil elektroforesis pada posisi 600 BP. Cloning gen. Cloning merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Cloning fragmen DNA genom pengapit transposon telah berhasil diligasi ke dalam vektor plasmid PGEMT isi membentuk plasmid rekombinan PGEMT 38 dan ditransformasi ke dalam sel E. coli DH5-alpha koloni putih. Hasil transformasi setelah diekstrak plasmid rekombinannya dipotong dengan E. coli dan dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa 1%. Plasmid rekombinan hasil ligasi antara vektor PGEMT-EC dengan DNA sisipan merupakan alat penting untuk telaah molekuler lebih lanjut. Plasmid rekombinan yang ditransformasi ke dalam sel E. coli DH5-alpha ini dimaksud untuk membentuk klon, yaitu sel-sel individu yang mengandung molekul DNA rekombinan yang dapat dipropagasi dan disimpan untuk memproduksi molekul DNA rekombinan dalam jumlah besar sehingga dapat digunakan untuk mempelajari karakter fisiologis tertentu ataupun untuk mengkonservasi molekul DNA rekombinan dalam keadaan stabil. Plasmid rekombinan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis sekuen DNA sisipan sehingga dapat ditemukan sekuen homologinya dengan sekuen organisme lain pada database GenBank. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengetahui protein yang disandikan oleh sekuen gen tersebut dengan cara membandingkan dan mensejajarkan database asam amino DNA sisipan dengan data GenBank. Desain gen. Kegiatan desain gen dilakukan dengan merubah susunan basa dalam area kode gen yang akan menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Dalam rekombinasi DNA dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA melibatkan enzim tertentu, sehingga enzim pemotong yaitu enzim restriksi endonuklease dan enzim penyambung yaitu enzim ligase. Hasil sambungan DNA dikenal dengan DNA rekombinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain primer yang spesifik terhadap gen CVL dan pengamplifikasi sekuen gen CVL dengan PCR menggunakan primer spesifik yang didesain. Tahap pertama dalam desain primer dilakukan eksplorasi sekuen gen CVL dari GenBank NCBI dan diperoleh 5 jenis bakteri dari Patovarpi, Strigae, dan 2 jenis bakteri lain yang menggunakan gen CVL. Perbedaan urutan sekuen nukleotida dari masing-masing jenis bakteri selanjutnya diuji multiple alignment dengan software ClustalX dan diperoleh 5 Protovarpi Strigae yang memiliki area homologi yang tinggi. Dari 5 kandidat Protovarpi Strigae yang diketahui area homologi tertinggi. Selanjutnya dipilih satu sekuensi spesifik P, Strigae PV glycinia. Transportasi genetika. Transformasi genetik merupakan suatu perpindahan gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. Beberapa transformasi yang dikenal elektroforesis gengun mempergunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Metode transfer gen pada tanaman yang paling banyak digunakan adalah dengan perantara vektor Agrobacterium. Karena sangat sederhana dan murah, pada prinsipnya gen interest disisipkan ke plasmid T DNA Agrobacterium lalu diinokulasikan ke dalam jaringan target yang telah dilukai. Namun, tidak semua jenis tanaman dapat diinfeksi oleh Agrobacterium, sehingga aplikasinya terbatas pada beberapa jenis tanaman saja. Pada et al. 2004 menyatakan bahwa transfer gen PIN2 pada tanaman kedelai
telah berhasil dilakukan melalui atomofasis dengan dihasilkannya satu event tanaman AT1 yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen PIN2. Protokol terbaik untuk transformasi kedelai melalui atomofascience adalah menggunakan explant Cotyledon mudah dengan kerapatan bakteri 1 kali 10 8 sel per mili atau lama inokulasi 90 menit dan lama kokultivasi 5 hari. Tanaman kedelai AT1 R1 hasil transformasi melalui atomofascience sedikit lebih tahan terhadap hama penggerek polong daripada tanaman kedelai non-transgenik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.